من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada yang telah meluangkan waktunya untuk saya menyampaikan materi yang dipercayakan, yaitu terkait intimidasinya. Namun sebelumnya katanya ada supaya lebih kondusif, duduknya, tapnya digariskan dulu ke sini. Sebagai gambaran beginilah tap umat Islam hari ini. Jadi sulit ditembus oleh kekuatan musuh karena lurus dan rapat. Walaupun tadi disampaikan ini dari hasil pimpinan pusat, tapi kita kemampuannya sama dengan hasil pimpinan jamaah. Ada berapa persen? Kayaknya ini kader-kader beberapa angkatan ke depan bisa jadi 5 tahun, 10 tahun terkadang sudah dipersiapkan betul oleh Depok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa fleksibel, bisa dicerna oleh semua peserta dari usia yang berbeda. Seperti yang tampak di pensil ini ada 2 kata pada tema yang akan dibahas, yaitu kiki dan jaminya. Walaupun bisa jadi apa yang dipaparkan itu ternyata bukan merupakan kiki. Karena kiki itu memang menurut bahasa kiki itu paham. Tapi menurut bahasa. Tetapi sebenarnya makna kiki itu lebih penting lagi. Kiki itu berarti memahami urusan-urusan yang tersembunyi. Memahami, paham, tapi al-asyai khafiyah, urusan-urusan yang tersembunyi. Jadi bisa jadi tema ini jadi merendahkan terhadap diri itu sendiri. Tapi mudah-mudahan sesuai apa yang dipaparkan memang fikih. Jadi kalau memahami urusan-urusan yang nampak terang benderang, sebenarnya bukan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jamiah. Yang sering kita dengar organisasi. Walaupun sama, tapi mungkin ada bidang tertentu yang berbeda. Jamiah. Bahkan yang berlaku dan sering digunakan di pembelajaran dan seleksi kita umum adalah jamiah, fikih jamiah, memahami terkait dengan apa itu jamiah. Yang pertama, ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah yang memerintahnya tidak tanggung-tanggung, ini tingkat Allah. Kalau kita sering patuh pada perintah atasan, pada perintah nantikan, pada perintah pemimpin suatu pemerintahan di level tertentu, jadi Allah yang memerintah. Sebelah mana? Mereka Allah. Di luaran muka RTWF, umpamanya. Karena yang memerintahnya, ini Allah yang menyuruh. Kira-kira kalau kepada Allah tidak taat,
tunduk. Tapi kata ilmu menurut saya itu orang mana? Apa yang salah? Allah yang memerintah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Hendaklah ada. Igoh amr perintah. Sebab ada pilihan takun yang dijantung oleh lam amr takun perintah. Mungkin para peserta ada yang pernah belajar kaidah usuliyah al-aslu fil amri. Nah, asal pada perintah itu jatuh hukumnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya bahwa perintah itu tidak wajib tapi sunat umpamanya, tapi mubah umpamanya. Tapi asal pada perintah itu jatuh hukumnya adalah wajib. Definisi wajib itu sudah tidak asing lagi. Apa definisi wajib? Akan dapat pujian dan pahala bila dikerjakan, dan celaan juga ciptaan bila tidak dikerjakan padahal mampu. Itu definisi wajib. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Tapi umat ini bergerak. Tidak diam, tapi bergerak. Gerakannya apa? Yad'una ilal khair. Yang menyeru kepada kebajikan. Dakwah. Dengan disebut dakwah, berarti disuruh belajar tidak? Dakwah itu apa? Mengajak. Bahkan di Al-Khair mengajaknya kepada Al-Khair. Kalau kita lihat tafsir, Al-Khair ini cakupannya tidak seluas yang kita pahami. Al-Khair itu ittiba'ul Quran wa sunnati. Mengikuti Al-Quran dan sunnah Tuhan. Jadi mengajak sini, mengajak mengikuti Quran dan mengikuti sunnah. Kapan kita bisa mengajak orang lain mengikuti Quran dan sunnah? Tentu kita lebih dulu belajar, paham. Kalau di Depok masih ada Depok, ada? Atau sudah gawat semuanya? Teko koci kapan bisa mengisi gelas kosong bisa diisi air. Kenapa si teko bisa mengisi? Kenapa? Karena udah diisi terlebih dahulu. Lebih dulu mana diisinya teko dengan gelas? Teko dulu tentu ya. Maka tekonya masih kosong tapi bisa mengisi gelas tekonya dulu. Biasanya teko diisi dari apa? Kayu. Iya, kayu meja. Langsung ya, langsung panci. Jadi jauh lebih besar, lebih banyak. Masukkan ke teko, lalu teko mengisi gelas. Gelas kan? Jarang teko mengisi ember, mengisi pap. Jarang. Tapi apa yang diisikan kepada teko jauh lebih daripada yang dia usulkan gelas. Jadi dengan dakwah, berarti ada tahap yang harus dilewati sebelumnya. Belajar yang identik dengan memahami, apalagi mengamalkan. Itu lebih efektif lagi untuk memberikan berkah dalam dakwah. Baru dakwah. Jadi umat yang diinginkan itu yang yad'una, tapi yad'una tidak lebih istiqomah Quran.
Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Seperti inilah nanti si umat yang harus ada itu pergerakan. Ya'muruna bil ma'ruf di bawah Al-Qur'an wa Sunnah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 1. Terkait ayat tersebut, terutama menurut Al-Marozi yang dimaksud umat di ayat tadi singgung walakum lingkup umat ialah kumpulan, maksudnya orang, kumpulan orang yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki ikatan, satu rawitoh ikatan, yang menyatukan mereka juga memiliki kesatuan lidah. Bukan hanya orang itu berkumpul, tapi berkumpulnya memiliki rawitoh ikatan lidah, juga memiliki lidah kesatuan, yang membuat mereka dengannya bagaikan anggota badan yang ada pada tubuh seseorang. Anggota badan kita seperti inilah yang dimaksud umat. Anggota badan kita kepala semua tidak? Tidak kan, kepalanya berapa? Satu. Kalau kepala dua, bingung. Kata kepala yang satu maju, kata kepala yang lain mundur. Kepala satu, tangan dua, kanan kiri, fungsinya beda. Kalau untuk kakus mana yang berperan? Tangan kiri ya. Kalau makan, jadi walaupun pada tangan, tapi fungsinya beda. Kaki juga, anggota badan lain juga. Mata dengan telinga fungsinya beda. Lidah beda, hidung beda. Tapi punya rawitoh, ikatan, satu komando, lidah satu. Kemudian dalam tafsir amanah disebutkan, maka yang dimaksud dengan kata umat yang didirikan umat Islam untuk melakukan itu semua adalah apa yang dewasa ini diungkapkan dengan sebutan jam'iyah. Jam'iyah kayak ayunan umat kepada. Kemudian Al-Rawi menuturkan bahwa umat tersebut yaitu kelompok orang yang memiliki ilmu dan amal soleh, tidak memiliki yang lain. Yang mereka pilih adalah ilmu dan amal soleh. Yang kadang mereka menjadi tauladan bagi orang lain. Kenapa yang dipilih ilmu dan amal soleh? Lihat pergerakan umat tadi apa? Ya domuna. Apa yang diperlukan untuk menunjang dakwah? Ya ini ilmu dan amal. Kalau amal ma'ruf nahi munkar apa yang dibutuhkan? Sama ilmu dan amal soleh. Makanya umat ini memilih itu, ilmu dan amal soleh. Rasul diutus membawa apa? Wallazi arsala rasulahu bil huda itu apa? Tidak tafsirnya. Ilmu yang manfaat. Kalau dilihat amal soleh. Amal. Apa beliau pun? Untuk apa? Ya ini. Ya'muruna bil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekurang-kurangnya ada 5 hal yang harus ada pada jamnya, yaitu perumusan tujuan. Tujuan pemuda itu sudah jelas di akidah. Ada yang sudah hafal walaupun baru mau. Apa tujuan pemuda? Tapi di sini mungkin di materi yang belum. Pemuda punya tujuan apa? Nah, memahami
dan mengamalkan sampai mendakwakan, memahami, mengamalkan, mendakwakan. Tentang apa saja? Akidah, syariat, dan akhlak berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya. Ruang dan waktu ini tujuannya pemuda. Kita masuk pemuda tujuannya ya sebagaimana akidah, supaya kita nanti paham akidah, paham syariat, paham akhlak pun paham. Cukup sampai paham dan mengamalkan. Kalau sudah diamalkan cukup, tidak sampai mendapatkan. Paham, mengamalkan, mendapatkan akidah, syariat dan akhlak. Tapi sebenarnya yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Pembagian pekerjaan seperti anggota badan kita yang tadi. Jangan tangan dengan kaki, tangan kanan kiri saja pekerjaannya. Beda, dibagi-bagi. Dan tanggung jawab, pendelegasian wewenang, rentangan kekuasaan, dan tingkat-tingkat pengawasan. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah SAW dan para sahabat menyembelih seekor domba. Seorang sahabat berkata, saya yang menyembelihnya. Perlu berapa orang untuk menyembelih domba? 1 ekor. Jadi sebagian berperan menyembelih. Sudah disembelih, bisa dimakan? Belum. Yang lain berkata, saya yang mengulinya. Yang lainnya berkata, saya yang memasaknya. Beliau sendiri bersabda, aku yang mengumpulkan kayu bakar. Seperti itulah gambaran sebuah jaminan. Bagian yang makan siapa? Semuanya siap kalau makan. Dalam surat Al-Maidah disebutkan, wa ta'awanu, dan tolong menolonglah. Tolong menolonglah. Bukan hanya A menolong, B juga kepada A. Seperti itu. Tolong menolong. Alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Atau ayat 4. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Jadi bukan hanya barisan, tapi barisannya teratur. Mereka seperti suatu bangunan yang tersusun. Maka seyogianya seluruh umat Islam semuanya bergabung dalam satu ikatan dan kesatuan di bawah satu komando untuk melakukan dakwah ini. Berarti dakwah yang sudah biasanya jelas. Berdakwah sendiri-sendiri tanpa staff dan organisasi mengakibatkan hasil dakwah mengecewakan, tidak terarah dan kurang produktif. Karena waktu kita singkat, maka yang saya sampaikan singkat, yaitu tentang problematika jamiah. Kenapa jamiah ini umpamanya jalan ke jalan, tapi di tempat, jalan di tempat, seperti kenangan khusus dan lain-lain. Menurut Sepatiakan itu dibagi menjadi 3 penyebab secara global. Bisa jadi yang jadi masalah ini aspek pergerakannya. Yang pertama lemahnya aspek tarbiyah kurang. Kalau tarbiyah kurang, mau tidak mau rupiah aktivis di jamiah ini pun kurang. Tenaganya kendor.
Dua, tidak proporsional dalam memposisikan anggota. Tidak pada proporsinya. Ini skillnya di sini, tapi ditempatkan di tempat lain dan memang dia blank, tidak punya skill. Tiga, tidak memberdayakan semua anggota. Yang diberdayakan hanya satu kelompok kecil ini saja, yang lain tidak dilibatkan. Empat, lemahnya kontrol. Kontrol lemah. Lima, kurang sigap dalam menyelesaikan persoalan. Persoalan itu pasti ada. Kita tidak boleh mengoreksi persoalan, tapi harus bisa memecahkan dan menyelesaikan. 6, konflik internal. Ini yang rentan terjadi. Kata Ibnu Taimiyah, untuk mencari tahu sebuah kumpulan itu beres atau tidak, hitung saja konfliknya banyak atau tidak internal. Kalau banyak berarti dalam keadaan memilukan. Eta konflik internalnya selesai, paling selesai tadi sudah dalam masalah besar perkumpulan. 7, pemimpin lemah. Yang kedua bisa jadi aspek individu personal, karena punya watak yang kurang disiplin, sampai pukul 9, gitu ya. Jadinya pukul berapa? Kenapa harus 11? Ngaret. Kapan kita mau berhenti ngaret? 2, takut miskin. Takut miskin dengan arti pinjamnya berarti penghasilan pokoknya cara miliknya sudah jauh berapa lama lagi. Coba kalau waktu ini kita gunakan untuk jadi berapa triliun yang kita dapatkan. Sikap berlebihan tidak seimbang. 4, menganggap enteng, tertahul. Dia 2 kali dari ngantor, semuanya berpikiran begitu, berarti yang ngantor berapa orang? Semuanya menganggap enteng, tidak ada yang hadir. Kemudian guru dan senang tampil, dia semangat kalau di depan. Di depan kalau apalagi ada yang nyuruh itu liputan dulu selesai dia semangat. Tapi kalau harus duduk di belakang, tidak bisa berkamera, kurang semangat. Yang lain saja kenapa? Karena di belakang. Kalau di depan dia mau. Kalau di Bandung ada yang disebut Berko. Ya, apa Berko? Berko itu lampu sepeda yang di depan. Lampu sepeda. Dulu kan sepeda ada lampunya. Sampai ada lampunya enggak? Nah, lampu depan ini Berko. Mau masih nyala, mau sudah padam, tetap di depan. Tidak mau karena saya sudah tidak nyala, pindah ke belakang, tidak mau. Maunya di depan. Mau membuat jam ini harum, mau membuat jam ini sebaliknya, saya di depan. Kemudian cemburu terhadap orang lain. Ada. Kata Rasul kan la yazalu di khairin malam yatahasan. Orang selamanya akan baik-baik, harmoni selama tidak saling iri. Jadi kalau sudah saling iri, keharmonisan hanya tindakan, hanya lamunan. 7, fitnah senjata atau kekuatan. Ini maksudnya dari temperamen, emosional. Kemudian yang ketiga, aspek eksternal atau luar. Pertama ada tekanan regulasi. Regulasi itu apa? Penyiksaan fisik. Kalau kamu aktif pemuda, nanti saya utamanya. Makanya contohnya ini seperti Bilal, Ammar bin Yasir untuk mempertahankan Islam, mereka sampai mengalami penyiksaan. Bisa jadi
Di zaman tertentu atau cabang tertentu mesti ada anggota pemuda atau aktivis pemuda yang harus mengalami penyiksaan fisik untuk aktivis ini. Kemudian tekanan keluarga, ini juga sangat berat. Bagi yang sudah punya keluarga, gitu. Kalau di Bandung mungkin tidak beda, tapi tidak sama dengan Depok. Kalau di Bandung ada aktivis pemuda, paling aktif. Jadi kan perlu jangan. Kalau punya istri, langsung tidak ada di peredaran. Kalau punya anak, apalagi di Bandung, tidak ngomong tidak boleh tanya. Kita hadir di sini dan punya anak yang punya istri, berarti meninggalkan anak istri. Ditinggalkan. Apalagi acara berhari-hari. Ingat tidak pada anak dan istri. Maka tidak ingat. Berat tidak meninggalkan mereka. Makanya ada yang karena tekanan keluarga, dia tidak bergairah untuk berjalan. Kemudian tekanan lingkungan, sebab lingkungan di mana kita berada dengan lingkungan di luar berbeda. Bisa jadi kita berada di lingkungan yang dimana menyemangati kita untuk berjalan. Tapi kebanyakan kali bahkan di lingkungan dia sendiri semangat, ketika ada di lingkungan luar jadi mengendur, jadi lingkungan pun berpengaruh. 4. Tekanan gerakan destruktif, pergerakan yang merusak. Apakah terkait karena destruktif, karena sekuler merasuki pikiran kita. Jadi berpikir sekuler itu kan diantaranya dunia jadi besar, akhirat jadi kecil, kan bahaya. Sebab yang dunia ini mengajarkan sebaliknya. Dunia kecil, akhirat besar. Tidak boleh terbalik. Pernah para sahabat yang curhat kepada Rasulullah. Jadi kalau sering bersama Anda, habis dengan Anda, kami melihat dunia itu kecil. Akhirat besar. Tapi ketika jarang bersama dengan Anda, lalu dunia membesar, mau tidak mau akhirat kecil. Padahal Rasul mengajarkan pahala 2 rakaat qobla subuh saja. Itu khairun minad dunya wa dibandingkan dengan dunia, bukan hanya Depok, dunia. Dibandingkan dunia dengan isinya saja lebih baik 2 rakaat qobla subuh. Kalau dengan tahajud bagaimana? Musola sebenarnya yang 2 baik dibandingkan dunia dan isinya. Lebih baik ini. Jadi Rasul mengajarkan akhirat itu besar, menarik, dunia kecil. Bahkan tidak ada apa-apanya. 5. Tekanan dari figurita. Jadi sebelum bergabung di jamiah, dia sudah difigurkan orang. Kefiguran seseorang lazimnya menghalangi dia untuk bercitra, apalagi totalitas di jamiah. Kenapa sudah difigurkan orang lain? Kalau di antara hewan peserta, umpamanya sekarang jadi presiden, kira-kira mau malu tidak ya pemuda? Pejabat presiden, ayo malu. Pejabat presiden ya, kan umpamanya Lamen atau jadi wali kota Depok, kira-kira menanyakan pada panitia pendaftaran malu muda. Tidak kan? Jadi saya saja bisa jadi penghalang, sebab ada tekanan dari kita. Kemudian ada pengoyak jamiah.
Ini judulnya entah tepat atau tidak. Tadi malam ini langsung pengoyak jamnya. Sebab memang jamnya selalu koyak kayak gini. Apa maksudnya? Perpecahan dan perselisihan di dalam, bukan di luar, di dalam, seringkali menggerogoti sebuah jamnya. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 6 disebutkan wa'ti'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kenapa? Dua akibatnya kalau berbantah-bantahan sama kamu. Terutama patah syalu menyebabkan kamu menjadi lemah. Menjadi lemah. Kenapa pakai menjadi? Berarti asalnya menjadi lemah dengan berbantah-bantahan sesama. Buatan habari hukum dan hilang kekuatanmu. Kenapa ada hilang? Berarti sebelumnya ada. Saya hilang uang, berarti ada. Kalau tidak punya, jangan hilang. Kapan orang batal wudu? Kalau dia punya wudu. Kalau belum wudu, mau apa? Jadi dua akibatnya. Apalagi kalau kita perhatikan secara lafaz, ini tafshalu. Kenapa mansub tafshalu? Mansub aja. Tafshalu mansub. Belajar kan kemudian kan? Tafshalu itu mansub karena ada huruf A tersembunyi setelah fa, karena fa-nya fa sababiyah. Jadi dengan tanazau itu menyebabkan tafshalu, kamu pasal. Pasal itu katanya dokun majusi, lemah dan takut. Ya lemah, ya penakut, tafshalu. Yang kedua, hilang kekuatan kamu. Hilang kekuatan. Sebab dengan sesama berbantah-bantahan. Kamu jadi lemah, kekuatan hilang. Allah memberi solusi. Tapi perbedaan ada, perbedaan kenapa, perbedaan. Bagaimana kita harus menyikapinya? Wasbiru, tidak ada solusi kedua, ketiga, keempat, dan satu. Wasbiru, bersabarlah. Dengan sabar, apa itu sabar? Menurut yang kita dengar dari Depok, sama tidak ada yang Bandung. Sabar itu apa? Hah? Menahan diri dari apa? Dari hawa nafsu, ya. Sangat mendekati. Menahan diri, jadi yang ditahan apa? Kan bukan tangan, bukan kaki, tapi ditahan dari sumbernya langsung. Ya. Kalau diri dapat ditahan, tangan, kaki mau bagaimana? Mata, lidah. Terkendali. Sebab yang kita tahan dari sumbernya diri, dari hawa. Kalau definisi Imam Ghazali, sabar itu adalah ungkapan tentang lebih pokoknya dorongan agama sehingga bisa mengalahkan hawa nafsu. Tapi mendekati kan? Jadi dorongan agama lebih kuat sampai bisa mengalahkan hawa nafsu. Menurut hemat saya berarti ucapan dan perbuatan kita selalu ada pendorong. Kenapa bicara begitu ada pendorong? Kenapa buat begini ada pendorong? Dan menurut definisi ini pendorongnya bisa dari agama, bisa dari hawa nafsu. Antum berkumpul sekarang hari ini dorongannya apa? Hawa nafsu atau agama? Dua-duanya. Husnudon lah, tapi husnudon agama ini dorongnya.
Berbeda dengan kalau di tempat saya, halaman rumah saya itu jarak tempat. Kenapa orang datang sampai puluhan ribu? Dorongan kamu juga. Bukan berarti agama masuk. Beda dengan kita berkumpul di sini. Sabar itu, dorongan agama lebih kuat sehingga bisa mengalahkan hawa nafsu. Di jalan ada yang menodai wajah kita. Coba, kita akan berkata apa? Akan berbuat apa? Apa? Benar nih? Kalau dorongan agama yang bangkit, sehingga hawa nafsu tidak bergerak. Kita mengalah. Jadi kata Allah, wasbiru, bersabar, ini solusi satu-satunya. Hanya satu. Inna Allah ma'as-sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah menyertai orang sabar. Ibaratnya Allah. Bisa jadi kita mulanya seorang penakut, tapi ditemani oleh seorang pemberani yang berani. Digandeng oleh umpamanya Bapak Panglima TNI sama nama di sarana. Kira-kira kalau jalan kita berubah tidak? Berubah. Iya. Misalnya terus sama TNI. Mungkin dibarengi apa saja digandeng. Bagaimana kalau dibarengi Allah? Kira-kira yang kita takutkan apa? Masalah apa yang menurut kita berat? Kalau Allah, maaf. Tapi kalau yang tadi, dorongan agama lebih kuat, kita mengalahkan hawa nafsu. Ketika itu, inna Allaha ma'as-sabirin. Jadi selalu ada jalan keluar ketika sabar. Menurut Syekh Abdul Halim, sebab-sebab terjadinya perpecahan kaum muslimin adalah karena dua hal. Pertama, dasi yang internal. Pertama disebabkan ittiba'ul hawa. Bukan mengikuti bagaimana kata Quran, kata Sunnah, tapi kata hawa nafsu bagaimana. Bila setiap individu yang personal di satu jamiah mengikuti hawa nafsu masing-masing, mungkin kalau satu tidak akan. Kalau mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, ta'assub. Sering diartikan bentuk golongan. Ada ta'assub itu ada macam-macam. Ada ta'assub zat. Ta'assub zat itu sebangsa ingin menang sendiri itu apa sih? Egois. Satu egois itu bagian dari ta'assub. Yang kedua, ta'assub itu ada ta'assub ahli, keluarga. Ada juga ta'assub auton, sedaerah. Ada juga ta'assub alif wal lawan, warna kulit. Itu dalam Islam tidak ada ta'assub seperti itu. Kalau setiap kita karena itu pada golongan kelompok masing-masing, maka persatuan tidak akan. Karena itu hanya impian dan lamunan saja. Yang ketiga, jahlu, kebodohan. Saya sering mengartikan tidak merasanya ilmu. Ilmu tidak merasa. Jangankan di jaminan yang melibatkan orang banyak di rumah tangga. Suami dan istri ilmunya tidak sama. Akan muncul masalah tidak? Ilmunya tidak sama. Contoh, ini di Bandung. Saya tidak tahu di Depok. Di Bandung ada suami istri. Tetangganya kematian keluarganya. Kayak kumpul tetangganya itu.
keluarga yang mati ini mengirim makanan kepada suami tadi. Ditakdirkan waktu itu yang ada di rumah adalah istrinya. Karena istrinya tahu hukum, ya, tidak diterima pemberian ini. Lalu pulang. Gigi ini, lalu dia datang lagi mengirimkan yang tadi. Sekarang yang ada di rumah suaminya. Ternyata diterima oleh suaminya. Tadi mengirim oleh istrinya tidak diterima. Sekarang mengirim oleh suaminya diterima. Pulang. Siapa yang berselisih sekarang? Suami dan istri. Kenapa? Ilmu tidak merasa. Apa yang diketahui istri berbeda dengan apa yang diketahui suami. Jadi masalah, apalagi yang melibatkan orang yang dulunya. Kemudian yang kedua, Khadijah, urusan luar, yaitu adanya sisa agama lain. Kalau secara luas tentang agama, kalau secara khusus, secara jamiah, kebiasaan organisasi lain diadopsi, dimasukkan, tapi tidak cocok. Kalau cocok, tentu lebih bagus. Jadi yang tidak cocok dipaksakan. Gaya-gaya organisasi luar jamiah dimasukkan ke jamiah. Itu juga menimbulkan masalah. Bisa jadi kalau kita agama Persia, Yunani, Hindu, Yahudi, dan Nasrani, kalau organisasi mungkin bukan ini. Karena di organisasi apa, lalu gayanya dibawa ke dalam, karena tidak cocok. Tidak satu pikiran, misi dan beda tujuan dengan kita. Itu pun bisa menjadi timbulnya istilah perbedaan. Berarti antisipasi dari perpecahan ini apa yang harus dilakukan? Ya, kebalikan dari yang disebutkan. Bagaimana anggota jamiah itu tunduk kepada Quran dan Sunnah, tidak kepada hawa nafsu. Bagaimana anggota jamiah apalagi pengurus tidak ta'assub dan ilmunya merata, menuntut ilmu terus dan terus. Yang kedua juga sama. Apa yang ada di luar, sesuaikan dulu sesuai atau tidak untuk dimasukkan di adopsi ke dalam. Yang terakhir ada 4 pilar dalam berjamiah yang bisa membawa keutuhan dan keharmonisan jamiah. Pertama dimulai dari ta'aruf. Nah ini ma'ruf itu singkatan dari kata ta'aruf. Apa ta'aruf? Saling mengenal. Bisa jadi peserta dan peserta dan jamiah, peserta dan tafsir yang ada di Depok atau di PW, ta'aruf. Apa yang paling dikenal dalam ta'aruf? Bisa jadi fisik, fikri, pemikiran, dan nafsi, jiwa. Jadi saling kenal bahwa yang namanya orang fisiknya begini, pemikirannya begini, jiwanya begini. Ta'aruf, saling kenal. Yang kedua nanti meningkat jadi tafahum, saling memahami. Saling memahami, bukan kita hanya memahami B pun memahami kita, saling memahami. Saling memahami ini terdiri dari beberapa proses, dimulai dari saling puluh perpaduan hati. Jadi sehati. Ahli surga itu kan sehati. Makanya kenapa di surga tidak akan terjadi pertengkaran, tawuran tidak akan terjadi di surga. Kenapa? Sehati. Karena terjadi saling puluh perpaduan hati. Ansor atau Aus dan Khazraj kan berselisih kurang lebih 120 tahun. Lalu masuk Islam. Setelah masuk Islam bagaimana? Fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan. 120 tahun bermusuhan. Lalu fa'allafa, artinya fa'allafa.
Allah menyatukan. Menyatukan apa? Bukan badan, tapi hati. Jadi bersatu hatinya. 120 tahun kalau yang jadi musuh, sekarang jadi satu hati. Mungkin Honda dari agak ini mungkin satu hati. Kalau Imron ya, baca Quran mungkin. Fasfakum binikmati ikhwana, kalian menjadi saudara. Kenapa menjadi? Berarti bukan saudara sejak awal, tapi itu menjadi saudara. Sebab sebelumnya ada kan musuh. Bahkan menurut para ulama tarikh tadi 120 tahun masuk Islam, hati bersatu dan menjadi saudara. Walaupun nanti setelah jamnya terasa apa yang disampaikan Al-Mahmun. Kata Al-Mahmun, ikhwan itu ada 3 tingkatan. Ada ikhwan seperti makanan. Berapa minggu sekali kita perlu makanan? Perlu makanan. Berapa bulan sekali? Tiap saat perlu. Iya. 1 jam sekali. Yang kedua, ada iman seperti obat. Kapan kita butuh obat? Masa kapan saja? Ketika sakit, tahu perlu, tahu sehat. Ada iman seperti ini nanti. Yang ketiga, ada iman tapi ada dibagikan penyakit. Tapi penyakit-penyakit ini iman. Tapi iman dia iman penyakit. Kita nanti memerankan salah satu dari ini. Mau seperti makanan, mau seperti obat, mau seperti penyakit. Harus tapahum, saling memahami. Kan butuh kita. Obat, penyakit, betul tidak penyakit? Betul. Kata Rasul, kalau seseorang sakit lalu disembuhkan, pertama jadi penghapus dosa sebelumnya, kedua jadi nasihat pada orang kata. Jadi punya nasihat, punya para dosa, jadi perlu. Kemudian talibul afkar, perpaduan pemikiran. Nah ini, kira-kira yang membuat pemikiran kita jadi terpadu apa? Perhatian. Kalau melihat perjalanan Rasul dan para sahabat, ya wahyu. Dengan wahyu. Wahyu ada di mana? Wahyu makhluk itu Quran. Wahyu bil makhluk itu sunnah. Dengan wahyu inilah para sahabat yang pada mulanya hatinya beda, pemikiran beda, jadi taklim. Perpaduan pemikiran. Sampai takliful amal, perpaduan kerja. Seperti yang diberi lompatan dari lomba hidup sekarang menjadi siap di kantor. Karena ada perpaduan kerja. Yang ketiga, nanti meningkat dari tafahum menjadi ta'awun, saling tolong, saling ta'awun. Dalam ilmu tolong ini ilmu musyarakah, jadi saling. Bukan kita menolong orang lain saja, tapi orang lain pun menolong kita. Ta'awun, saling menolong. Sampai tahap tahaful. Tahaful apa? Rasa senanti, kesenangan. Ikut memikirkan saudara kita ini yang belum punya juga, umpamanya yang Austin. Maka hari ini siapa kira-kira di jamaah mana, di cabang mana, di PDS mana? Atau saudara kita ini kayaknya perlu pekerjaan. Hari kira-kira bisa kita masukkan ke mana nih, atau perusahaan kita sendiri kalau punya. Karena sudah takabur, rasa nanti setelah ini. Itu saja paparan singkat tentang titik berjalannya. Tentu masih banyak
berkaitan dengan sisi jamiah ini, tapi karena terbatas waktu, terbatas kemampuan juga, kita cukupkan sampai dengan ini. Kita dikembangkan ini nanti. Ya. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kepada Ustaz Hamdan dari Universitas Pemuda Pesantren Islam atas materi dan telah disampaikan berkaitan dengan jamiah dari problematika fikih dan lain sebagainya. Baik, teman-teman yang saya banggakan atas materi yang disampaikan, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Kita kesempatan untuk dua orang. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdhani atau nama panggilan Adam. Ya. Mengenai kewajiban itu berdakwah, saya ingin bertanya, ketika misalkan program ini ke dalam ini, saya jiwa muda ya Pak, punya teman, misalkan teman kita dulunya tahu dia kelakuan baik buruknya sudah tahu. Jadi misalkan ketika kita ngasih tahu, jawabannya ya dia dulunya juga kayak gitu, bukan? Nah itu sering terjadi. Bahkan sadisnya ada ucapan kayak gini, jangan mikirin orang deh, pikirin dirimu sendiri aja. Gitu. Nah, seperti itu, apakah menggugurkan kewajiban kita untuk berdakwah, mengajak dia apa tidak? Sedangkan kita mengajak, pasti jawabannya seperti itu. Mengajak, jawabannya seperti itu. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari adik Adam ini sangat bagus, menunjukkan betapa antusiasnya mengikuti materi kalian tepat saja ini dari awal. Sudah dimaklumi tentang bahwa salah satu kewajiban setiap muslim adalah berdakwah. Tadi disampaikan seperti itu di lapangan, memang itu bukan hanya dialami oleh Adam saja. Ada ya, oleh Buddha. Oleh Rasul Salam pun dialami seperti itu. Jangankan oleh Rasulullah sebagai Rasul terakhir, Rasul pertama saja Nabi Nuh mengalami juga ya. Kita lihat dalam surat 71 dari awal sampai akhir. Sampai Nabi Nuh ucapan-ucapannya diabadikan dalam Al-Quran terkait dakwah beliau ini. Rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Kalau bahasa kita kan siang malam. Kalau bahasa Arab laila wa nahara, malam siang. Kemudian cara yang ditempuh sudah berbagai cara digunakan. Tapi falam yajibhum doa ila firara. Ternyata mereka semakin menjauh. Bahkan wastaqsau siyabahum. Bahkan memasukkan menyebarkan jari ke telinga, menutup wajah. Saking tidak mau mendengar, tidak mau melihat Nabi Nuh. Kiranya apa yang dilakukan temannya tadi tidak sehabis ini. Tadi kan beliau bilang sadisnya, begitu, ekstrimnya umat Nabi Nuh. Kalau dalam Quran tadi disebutkan apa yang dilakukan teman Adam ini tidak seberapa. Jadi kaum Nabi Nuh itu kalau bertemu Nabi Nuh yang berdakwah, telinganya disumbat, pakai jari, wajah pun ditutup. Bahkan doa telinga Nabi Nuh di temannya tidak ditutup, tidak sampai seperti itu, tidak sampai telinga ditutup, wajah ditutup, tidak. Jadi memang kenapa
Kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebut ketika Luqman menasihati putranya beberapa masalah kan? Di antaranya adalah ya bunayya qimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lalu di akhirnya ada wasbir ala ma asaba. Kenapa ada wasbir? Kalau yang dihadapi itu mudah, ringan, manis, tidak akan ada perintah wasbir. Sebab wasbir itu konotasinya adalah masak, bukan masak, bukan pekerjaan koki, masak. Masak itu dari apa? Masak. Artinya sulit, berat. Makanya sabar itu identik dengan sulit, berat. Kemudian di Bulughul Maram, kan? Bulughul Maram ada satu bab yang hadisnya hanya satu. Hanya satu-satunya bab ini. Hadisnya hanya satu. Bisa dicari di Bulughul Maram. Bab apa yang hadisnya satu? Kalau bab Bulughul hadisnya berapa? Belasan. Tapi ini satu hadis. Hadisnya apa? Qulil haqqa walau kana murran. Katakan hak walaupun, kalau saya ingin artikan walaupun beresiko. Secara terjemahkan rasanya pahit. Pahit, memang sabar identik dengan pahit, beresiko. Tapi yang ditanyakan, apakah sudah menggugurkan kewajiban? Kita sudah melakukan. Dalam kaidah usulnya disebutkan idza tu'ila ma'muru ya bi ala wajhi yakhrujul ma'mur an ubdatil amr. Bila yang diperintah sudah dikerjakan sesuai cara yang semestinya, maka orang yang diperintah sudah keluar dari ketentuan perintah. Tetapi kalau melihat Rasulullah itu gigih. Tahu gigih? Soalnya nyariwat gigih mana? Beliau itu dalam dakwah gigih, tidak bosan. Walaupun Abu Thalib sudah pada detik-detik ajal tiba, menurut Rasul ini tetap ada peluang untuk dakwah. Ya ai ammi qul la ilaha illallah, kan? Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalau paman mengucapkan ini, aku nanti punya alasan untuk membela. Bagaimana orang kafir yang hadir waktu itu? Menghalang-halang Abu Thalib mengucapkan ini. Bagaimana Rasulullah setelah dihalang-halangi? Ada Rasul mengulang lagi. Nah ini yang dimaksud gigi. Setelah dihalangi, saya dengan halangan jadi tidak bagaimana. Tapi ada mengulang-ulang. Bisa jadi kita menyampaikan hari ini 10 tahun ke depan, teman kita baru mengerti bahwa apa yang kita sampaikan itu dari kasih sayang dan untuk menyelamatkan dirinya. Jadi kewajiban sudah gugur, tapi kegigihan tidak boleh terhenti. Mungkin itu jawabannya. Gigih, tapi kalau lewat yang ada. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan. Silakan. Dari Semajaya, namanya Ishak Semajaya. Panggilannya Pak. Ini yang menarik buat saya, problematika Jamiyah. Di sini akan ada beberapa aspek dan ada beberapa poin. Kemudian dari poin-poin yang ini bisa nggak ditarik kesimpulan di problematika Jamiyah itu apa gitu? Ya dijelaskan dari kalimat gitu. Kemudian
ada nggak kaitannya dengan isu sosial yang sekarang gitu kan, yang kita tahu itu masalah apa namanya penistaan, apa ada kaitannya? Kemudian ini yang kedua, Pak, ini ada apa pertanyaan Pak? Pernah ada mendengar ucapan perkataan apabila kita memikirkan umat, memikirkan umat, maka Allah akan memikirkan kita. Itu apakah benar? Apakah ada hadisnya atau ceritanya? Walaupun satu orang, tapi pertanyaannya 3. Ini sudah mewakili 3 orang. Yang pertama, penyederhanaan problematika tadi. Sebenarnya ini sudah hasil menyederhanakan. Tetapi kalau mau disederhanakan lagi, jadi folder-foldernya. Pergerakan individu eksternal. Mungkin hanya bisa jadi 3, tidak jadi 1. Jadi begini maksudnya. Umpamanya contoh kasus. Kita bicara, ya kita bukan saja itu ya. Umpamanya ketidakaktifan sebagian tafsir. Mau di PD, PT, PD atau yang ini. Di Bandung, ya di Bandung. Di Depok sama Banten lah, ini di Bandung. Jadi menurut apa yang kita pelajari kan, sepakat kalau kita atau orang lain berbuat tidak seharusnya, pasti ada penyesalan. Maka untuk pemecahannya harus dicari dulu sebabnya apa. Menurut apa yang tertulis di sini, jadi penyebabnya itu tidak 1, minimal 3. Bisa jadi pergerakan kitanya. Ini jaminan pergerakannya bagaimana nih tahun ini? Semestinya tidak. Bagaimana menentukan semestinya atau tidak? Yang tidak. Kalau sesuai tidak berarti berjalan pada sikopnya pergerakan jaminan ini. Akan tetapi jangan lupa bukan hanya satu aspek itu saja. Bisa jadi aspek ini itu sudah bagus pergerakannya ini. Tapi ini memang tipe orang ini, personal ini memang tipe ini seperti ini. Atau yang ketiga, individunya sudah pas, pergerakan sudah pas, tapi ada pihaturan. Bisa jadi istrinya. Bisa jadi kan? Istrinya kurang mendukung. Kalau AA di Depok istrinya menyebut apa berarti? Apa? Kalau apa masih itu hanya saya. Atau hukumannya atau kembalikan saya kepada ibu hak kalau itu pemula. Jadi ini bisa jadi obat sebenarnya, bukan satu aspek. Bisa jadi aspek pergerakan jaminan itu sendiri, bisa jadi individunya, bisa jadi juga yang luput dari pengetahuan kita jadi pihak luar. Seperti itu. Jadi tidak bisa jadi 1, 3. Ini pergerakannya yang bermasalah, individunya atau walaupun tadi disebutkan 7, 5 berarti 19 ini sudah hasil mungkin. Jadi kalau disebut keseluruhan ini bisa ribuan, menyampaikan juga bisa sampai masih. Tapi disimpulkan seperti ini, kurang-kurangnya jadi 3. Kemungkinan aspek pergerakan, kemungkinan individunya, kemungkinan eksternal atau yang itu yang pertama. Yang kedua terkait yang tadi, karena ini temanya apa? Kondisi jamnya, tapi memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi sekitar. Bisa saja ini santolannya aspek eksternal tadi.
eksternal kan? Ada aspek eksternal. Bisa jadi nyantol. Nomor 4 bisa jadi ada gerakan destruktif. Gerakan destruktif itu kan pergerakan-pergerakan yang itu musuh. Di antaranya kan bisa jadi kristenisasi. Itu terjadi tidak sekarang, kristenisasi. Ya. Salah satunya mungkin menjual KBU, tapi program sudah berjalan di kehidupan kita. Bahkan sudah goal. Kristenisasi lah, apalagi ya? Komunikasi dan lain-lain. Itu berpengaruh juga. Itu yang kedua. Yang ketiga lupa lagi tadi. Titipan. Oh iya. Ya. Banyak ayat, banyak hadis juga yang memang jaminan dan janji dari Allah seperti itu. Satu lafaz berbunyi, in tansurullah yansurkum. Jika, jadi ada syarat. Jika kamu menolong Allah, sebab menolong Allah itu konkretnya apa? Kan Allah itu maha kuat. Menolong Allah itu berarti menolong. Kalau ditafsir menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, kata Allah yang suruhku, niscaya Allah akan menolong kamu. Menolong kamu. Tidak disebut menolong kamu dalam apa? Karena memang berlaku umum dan mutlak. Menolong kamu. Tapi syaratnya jika kamu menolong agama. Kalau menolong agama Allah, kira-kira memikirkan siapa? Memikirkan keluarga kita sendiri? Tentu tidak. Akan cenderung berkorban untuk agama. Berkorban. Harta yang kita miliki, kemenangan. Kalau berkorban untuk agama, dikeluarkannya. Nyawa pun dikorbankan. Menolong agama Allah. Niscaya Allah kan menolong. Hadis pun banyak. Ada hadis cukup panjang di Bukhari yang diawali kata Rasul kuda itu. Kuda itu kalau dulu digunakan apa? Zaman Rasul. Kendaraan itu atau kuda itu kan ada 3 macam kata Nabi. Ada kuda yang jadi pahala untuk pemiliknya itu pahala. Ada kuda yang menjadi dosa. Ada kuda yang menjadi penutup kefakiran. Bagaimana kuda yang menjadi penutup kefakiran? Kudanya digunakan untuk menyisah. Tetapi tidak lupa ada hak Allah di sana. Ada zakat, ada infak. Bagi orang ini kudanya jadi penutup kefakiran. Ada kuda jadi dosa. Kenapa? Dia menyiapkan kudanya, memelihara kudanya untuk menyerang agama Allah. Ada juga kuda yang jadi pahala. Kenapa? Sebaliknya yang kedua. Kuda ini dipersiapkan, dipelihara untuk membela agama Allah, untuk jihad. Inventaris jamiah kuda ini. Makanya tidak digunakan untuk menyisah dan lain-lain. Sebab kuda ini dipersiapkan untuk itu. Kata Nabi, kalau kuda seperti itu, jika ia makan rumput atau minum air orang, atau dia berlari jauh sampai mengeluarkan kotorannya, kata beliau, kata Nabi, apa yang dikeluarkan oleh si kuda tadi dimakan, diminum, bagi orang yang ada kaitan dengan yang dimakan tadi, diminum tadi, bahkan
kotoran sekalipun, air kencing sekalipun, jadi catatan kebaikan. Kita punya motor, punya mobil, punya apa lagi ya selain mobil? Ada yang dari kapal terbang di Depok? Sudah? Belum ya? Seluruh pengorbanan kita yang ada kaitan demi memelihara kendaraan ini, termasuk bensinnya, perawatannya, itu jadi catatan kebaikan. Kalau memang kendaraan ini bersiapkan untuk Tansurullah tadi, menolong agama Allah. Berapa liter kita habis pertama untuk motor kita ini? Begitu tidak? Berangkat ke sini kan naik motor ya, naik mobil, jalan kaki sama. Berapa galon aqua itu jalan kaki di sini dihabiskan? Kalau tidak habis jalan, itu jadi catatan kebaikan. Itu sampai tingkat kecil seperti itu sudah. Kalau kuda yang dipersiapkan berjihad ini mengeluarkan kotoran, sebanyak kotoran yang keluar ini pun jadi catatan kebaikan. Jadi sekecil apapun yang kita korbankan untuk membela agama Allah, ada gantinya di akhirat. Bahkan gantinya bukan sebanding, tapi minimal 10 kali lipat itu minimal, paling sedikit. Bahkan ada apa musuh apa, bahkan salihnya hari ini 700 juta. Jadi apa yang disampaikan tadi memang seperti itu. Yang jadi masalah mungkin kenapa kita kurang percaya kepada janji Allah dan tidak tertarik. Yang dimaksud maka di pemuda melalui tarbiyah yang diberikan, di antaranya menanamkan sangat tertarik janji-janji Allah, sangat takut ancaman-ancaman Allah. Kalau pemuda semuanya sudah tahu seperti itu, tingkat anggotanya, anggota nawaikan itu, bagaimana PJ-nya, apalagi, bagaimana PC, apalagi, PD, apalagi, PW, apalagi, PP, apalagi, anggota nawai, sangat tertarik dengan janji-janji Allah, sangat takut oleh ancaman Allah. Tapi kalau terjadi sebaliknya, diancam Allah kecil, jaminan dan janji Allah kurang tertarik, bisa jadi itu aspek tadi lemah, aspek tarbiyah, terutama tarbiyah ruhiyah. Itu mungkin, mohon maaf jawabannya hanya seperti itu. Kita semua saja kepada penonton yang telah menjawab pertanyaan dari dua penanya tadi. Oleh untuk tadi yang bertanya, boleh ke depan. Saya berikan baru saya. Baru saya akan diberikan oleh Ustaz Abdul Rahman. Silakan kameramen. Selanjutnya ada kenang-kenangan dari Bang Media yang akan diberikan oleh saudara saya. Oke. Ya, demikianlah acara penyampaian materi kajiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.